selalu berharap dan selalu berdoa kalian semua sehat-sehat ya. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mencari dan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan ya. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama kita nyanyikan hadirat-Mu. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, mencari wajahnya dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita akan manusia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan pada kami untuk bisa bersama-sama datang di dalam sekolah minggu. Meskipun online, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam memuji, di dalam memuliakan nama Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, berikut kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu ini ya. Mars Sekolah Minggu sungguh indah lagu ini. Liriknya coba kalian perhatikan. Mengajarkan pada kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Tujuan hidup kita satu, yaitu untuk memuliakan Dia. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sambil berdiri semuanya ya, supaya kita nyanyikan lebih bersemangat. Oke?
Ya, anak-anak, kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memberikan persembahan ya. Biarlah bukan hanya persembahan uang, tapi persembahan dari setiap diri kita ya. Diri kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, anak-anak saya ajak kalian nyanyikan satu lagu Gift You ya. Gift You mengajak kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalian bisa bawa ya persembahannya untuk nanti kemudian datang ke sekolah minggu bisa mempersembahkan ya, atau transfer bisa, QR bisa ya. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah meskipun kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap rumah kami, dan kami juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, sehingga dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang diperlukan di gereja kami Tuhan maupun orang-orang yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Datang Ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari ambil waktu sejenak, teduh sejenak di hadapan Tuhan. Seberapa kita rindu untuk minta Tuhan jadikan kita indah. Sebelum kita dengar firman Tuhan, biar ini jadi kerinduan hati kita. Kita boleh bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan aku indah. Karyamu yang mulia, seturut rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kalau kami boleh punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Tuhan, Rabbi Losa Anton yang akan bawa firman-Mu. Biar apa yang diucapkan yang merupakan isi hati Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran-Mu, ajar kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, kalau kita lihat minggu lalu kita cerita tentang serial kehidupan Yesus. Dan hari ini kita mau lanjutkan cerita tentang Yohanes Pembaptis dan bagaimana kehidupan Yesus setelah dia dibaptis. Saya akan ajak kita buka sama-sama di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita buka sama-sama dan kita baca bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu mendengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yesus di awal pelayanannya, yang Yesus lakukan ialah menggenapi hukum Taurat. Kita akan melihat bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Satu peristiwa menggenapi hukum Taurat. Kalau kita lihat kenapa sih Tuhan mesti dibaptis segala? Pernah berpikir nggak sih kenapa sih kok Tuhan Yesus mesti dibaptis? Dia kan Tuhan. Bahkan Yohanes sendiri pun mengatakan jangan. Yesus berkata ini harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yesus itu sudah diceritakan, bukan baru cerita hari ini. Kehidupan Yesus sudah diceritakan dari 400 tahun yang lalu. Kalau Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya kurang lebih berapa ratus tahun sebelumnya, yang mengatakan bahwa akan datang Mesias, dan Mesias itu akan lahir pada waktu dia dibaptis, waktu dia keluar dari air, lalu muncullah kita mengatakan bahwa dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya dan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita melihat bagaimana awal dari pelayanan Yesus dimulai dari dibaptis. Dan saat itu Allah menunjukkan perkenanannya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Di pasal 4 ayat 1 sampai 10 kita lanjutin. Kita melihat pencobaan di padang gurun. Bagaimana Yesus dicobai. Setelah dibaptis, pelayanan Yesus nggak begitu saja mulai atau nggak begitu saja langsung start gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan Yesus juga dicobai. Setelah pembaptisan dia pergi ke padang gurun, Roh pimpin dia. Di ayat 4, pasal 4 ayat 1 dibilang dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dicobainya bukan dalam kondisi yang prima. Dia 40 hari dan 40 malam puasa. Di saat itulah iblis mencobai dia. Di saat kondisi yang
Pernah bayangkan adik-adik kalau kalian ada dalam kondisi yang nggak enak, kondisi yang lapar gitu ya. Saat itu iblis datang dan mencobai dan bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Seakan-akan jadi solusi ya. Batu jadi roti. Lapar kan? Pas dong batu jadi roti. Tapi Tuhan menjawab dengan firman. Dia berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap manusia nggak hidup cuma dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu selanjutnya, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Di atas bubungan itu, iblis berkata, dibilang 6b, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau dari tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Iblis tawarin, yaudah kamu lompat aja. Saya sempat mikir, apa sih yang bikin istimewa dengan lompat dari bubungan bait Allah? Mengenai engkau dikatakan malaikatnya akan datang dan menatang engkau. Maka gak jadi jatuh dong. Maka apa sih? Saya cuma pikir apa ya? Mungkin famous, mungkin jadi tenar gitu kan. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dia bilang apa? Di ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus jawab, jangan cobain Tuhan Allahmu. Tapi iblis nggak menyerah. Dia kasih yang ketiga. Yang ketiga tulis apa? Ia membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, kali ini udah nggak main-main. Dia pergi ke atas bukit yang tinggi, dia lihat kemegahan dunia, lalu bilang, semua ini jadi milikmu kalau kamu sujud menyembah aku. Dan kali ini Tuhan jawab, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Oke, ayat berikutnya kita akan buka Lukas 4. Ya, sama-sama kita buka Lukas 4 ayat 21 sampai 37. Jadi kalau kita lihat Matius dan Markus sebenarnya bercerita tentang hal yang sama, tentang pembaptisan Yesus. Tapi kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 21 sampai 37, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus pergi ke bait Allah dan dia membuka gulungan kitab Yesaya dan dia mengatakan nubuatan yang sudah beratus-ratus tahun lalu dinubuatkan mengenai dia, yaitu di Lukas 4 ayat 21. Jadi waktu itu dia membaca kitab Yesaya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 18, kalian bisa baca sendiri. Di sini dia membuka gulungan kitab Yesaya dan berkata, langsung skip, loncat ke ayat 21. Di sini bilang apa? Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genap panas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sampai di situ kita bisa melihat mereka mendengar Yesus membaca kitab Yesaya. Semua takjub, wow, belum pernah nih ada orang yang membaca kitab ini sebegitu luar biasa. Dan di akhir dari pembacaan itu Yesus berkata, dan hari ini semuanya digenapi. Mereka lihat lagi, itu kan anaknya Yusuf, tetangga kita itu, tetangga kita. Jadi mereka nggak excited lagi. Sampai Yesus kasih perumpamaan. Zaman dulu, waktu kalau kalian ingat cerita Elia, ada kelaparan di Israel. Lalu Elia pergi bukan sama janda-janda di Israel, tapi dia pergi ke janda di Sarfat. Ingat ya, di mana waktu dia tuh kelaparan begitu besar karena kekeringan, karena dosa Ahab, Tuhan menghukum Israel dengan kekeringan yang luar biasa. Di saat itu Elia pergi ke Sarfat. Di sana ada janda Sarfat yang memberi makan Elia. Yang akhirnya memberi makan Elia. Dan abis itu dia cerita, Tuhan Yesus cerita lagi. Di waktu zaman Elisa juga ada banyak orang kusta di Israel. Tapi nggak ada yang disembuhin. Siapa yang disembuhin? Kalau kalian ingat ada panglima Syria yang datang ke Israel. Dan akhirnya disembuhkan dengan apa? Mencelupkan diri ke Sungai Yordan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan bilang, ya memang benar. Yesus itu dinubuatkan berapa ratus tahun sebelumnya. Tapi orang-orang di Nazaret yang seharusnya menerima dia
malah nggak terima dia. Jadi hari ini kita belajar Yesus itu benar-benar anak Allah. Bagaimana kejadian demi kejadian meneguhkan dia sebagai anak Allah. Menceritakan bener loh dia tuh anak Allah. Kenapa? Satu, kalau kita lihat tadi di Lukas 4 ayat 21-37, Yesus sudah dinubuatkan sebelumnya. Pada waktu Yesaya mengatakan akan datang Mesias dengan ciri-ciri yang Tuhan Yesus bacakan di pasal Lukas 4 tadi ayat sebelumnya, dia mengatakan dengan benar bahwa dia ini anak Allah, akan ada Mesias yang datang. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang, hari ini genaplah firman yang aku bacakan. Artinya dia datang untuk menggenapi firman Tuhan. Itu sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Dikatakan bahwa Mesias akan datang, menderita mati untuk dosa kita, untuk dosa umatnya. Tapi semua dalam hidup Yesus bisa dibuktikan. Setiap detik hidupnya itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Bagaimana dia akan lahir di Bethlehem, bagaimana dia akan tinggal di Nazaret, disebut orang Nazaret. Itu semua sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib, sama seperti domba yang tersembelih. Jadi hari ini kita belajar apa, adik-adik? Kita belajar bahwa dia sungguh Allah. Dia sungguh Kristus itu. Dan kabar baiknya ialah dia mau mengenal kita. Dia mengasihi kita. Yuk kita ambil waktu sejenak. Mungkin hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Bukan hari-hari yang mudah buat kita. Tapi kita punya Yesus. Kita punya Allah yang sudah jadi manusia. Yang tahu rasanya jadi manusia itu kayak apa. Dia tetap manusia sejati. Tapi dia tidak tergoda. Karena dia penuh dengan firman Tuhan. Gimana dengan hidup kita? Apakah hari-hari ini kita baca firman Tuhan? Apakah hari-hari ini kita merenungkan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan? Atau kita mulai kendor, kita mulai bilang si sekolah online, tambah susah, tambah stres, tambah sibuk. Apakah kita punya waktu sejenak untuk buka firman Tuhan? Untuk mulai bilang, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau kenal Engkau. Aku mau hidup bagi Tuhan. Dan kita mau tutup dengan satu ayat hafalan di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita melihat Yesus benar-benar anak Allah. Dia benar-benar Allah. Allah Bapa yang menyatakan pada waktu dia dibaptis. Nah, dan Tuhan Yesus yang sama ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita mau datang sama Tuhan? Apakah kita mau datang padanya tiap hari? Gimana hidup kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh kembali hidup bagi Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia? Dia yang Allah mau turun buat kita. Apakah kita mau hidup bagi Dia? Apakah kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita kepadanya? Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh kembali belajar lewat kebenaran firman. Ajar kami untuk sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kerap kali kami mendukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan setiap kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan pimpinan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dalam Tuhan. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.